Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilagil ahyar. Miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa lil athar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ibdoli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini, malam ini, detik ini, Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat dan lain-lain. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini, untuk saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para netizen, para penggemar pemburu anggap Indonesia, pemburu hantu, dan murid-murid VAV yang di luar negeri maupun dalam negeri, ya, Abang akan menjelaskan sedikit kronologi siapa sih pemburu hantu itu. Tim pemburu hantu dari tahun 2003 sampai 2007. Ya. Jadi di luar sana memang bagus, gitu ya. Memang bagus. Ada menggambarkan satu tim pemburu hantu palsu. Tim pemburu hantu palsu. Nih yang digambar ini nih ya, tim pemburu hantu palsu. Yang dia memakai ya botol plastik aqua, dikasih bahan kimia dan lain-lain. Itu sebenarnya itu permainan tukang sulap menjadi dukun di tahun 90 sudah ada sebetulnya. Minyak panas, meledak, ya, yang ada yang meledak lagi dari api, dan macam-macam. Yang tisu jadi api, macam-macam. Ya, cuman kalian harus ketahui, harus bisa bedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang asli, mana yang palsu. Ya. Makanya dia berkedok, ya, ustadz berkedok, dukun berkedok ustadz, dukun berkedok kiai, pakai sorban, pakai ini dan lain-lain. Makanya sekarang abang pakai begini, abang bukan kiai, bukan ustadz, bukan aki, bukan eyang. Ya, abang Bang Haji Cowboy dan gila. Ya, pakaian gila bang sekarang ini. Jadi abang bukan ustadz, bukan kiai. Dan abang akan menjelaskan sejelas-jelasnya, ya. Jadi pemburu hantu dalam tinjauan syariat Islam ini, buku ini jadi karang disusun oleh Kiai Haji Syarif Rahmat, sarjana agama, master agama, dosen PTIQ tahun 2004. Ini ya bukunya. Ya, nanti keluarin. Ya. Dan ini masih abang simpan untuk kenang-kenangan. Dan pemburu hantu yang asli itu 11 orang. Yang satu pemburu hantu menjadi tukang tipu, akhirnya masuk penjara, selesai. Itu oknum tim pemburu hantu dulu. Ya, abang nggak perlu sebutin namanya, mungkin kamu sudah tahu. Kedua sudah wafat Pak Hariri. Semoga terima amal ibadahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang ini tinggal 9 orang. Yang di foto ini nih, ini ada fotonya. Ya, jadi tinggal 9 orang. Dan 9 orang ini masih buka praktek dan lain-lain. Dan tidak, pemburu hantu itu yang asli tidak menggunakan dan menipu orang dengan cara masukin ke botol meledak. Jadi ya, bahwa pemburu hantu yang asli, ingat ya saudaraku, sahabatku,
my bro, tidak menggunakan botol plastik aqua, yang ada botol beling asli. Coba ambil botol beling asli di itu. Itu aja di kulkas ada. Ya. Jadi botol beling asli yang memang kita tangkap jinnya, jin fasiknya. Ya contohnya seperti inilah. Ya, ini botol beling. Tapi kalau dibikin pakai trik sulap, ini nggak bisa meledak karena ini beling ya. Kalau mau dibuat bohong-bohongan juga paling keluar asap, gitu ya. Tapi kita tidak melakukan seperti itu, gitu ya. Jadi tolong kalian harus mencerna, ya netizen, fans, murid-murid abang mencerna, berpikir yang baik, ya bahwa ada oknum ya mengaku pemburu hantu padahal itu palsu, gitu. Jadi kamu tidak usah takut dan tidak usah marah. Yang belajar sama abang, yang masih pemburu hantu, yang masih keluarga besar pemburu hantu, nggak usah marah dan tidak perlu kecewa, tidak perlu. Ya abang banyak masukan. Bang ini harus bagaimana? Ini begini. Ya, si pesulap merah ngomong begini, si anu begini. Abang bilang nggak usah, nggak apa-apa, memang dia benar kok. Abang kalau yang benar, yang salah. Benarnya di mana? Karena dia membongkar yang memakai sulap, bahan peledak, bahan kimia. Itu bahan kimianya abang tahu, tinggal beli di toko kimia kok, ya kan? Karena murid abang yang tukang sulap juga ada, yang pernah masuk penjara, ya. Nah, lalu itu ya yang kita buat ini, ya mengobati orang itu, orang yang memang minta ditolong kita karena dia penlihat gaib dan lain-lain. Bukan dia telepon kita minta diterawang ada apa, bukan. Tapi yang punya rumah itu melihat gaib atau jin fasik dan lain-lain yang minta kita bersihkan. Tapi kita dengan cara Islami, dengan cara ruqyah dan lain-lain. Walaupun kita masukin ke botol, ya, oh ini botol kan, kalau jin kan bisa tembus, bisa asal tuh bisa lebus tembok. Iya benar itu, logika ngomong itu benar. Tapi kalau kita isi dengan ayat Allah, dengan ilmu Allah, dia tidak akan keluar. Riwayatnya dari mana? Pada saat Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan seluruh makhluk, dan seluruh makhluk tunduk kepada Nabi Sulaiman, termasuk jin dan binatang. Dan beliau bisa bicara dengan jin, dengan binatang. Pada suatu ketika, jin Nabi Sulaiman itu mengganggu istrinya. Nabi Sulaiman itu Ratu Bilqis, keturunan anak Raja Jin, ya. Sehingga ditangkaplah oleh Nabi Sulaiman, dimasukkan ke dalam botol, dibuanglah ke laut. Makanya ada film Genie of Genie, dari situ diambilnya. Satu riwayat, ya. Nah lalu maka ditutup, dikuncilah di botol. Nah, ada hadis mengatakan di dalam buku tinjauan dalam syariat Islam ini ada 54 hadis dan Al-Quran dan lain-lain. Ya. Nah itu nanti bisa dibaca di sini. Kalau yang mau bisa difotokopi. Kan ini dulu dijual di Gramedia. Sekarang ini sudah tidak ada lagi, makanya ini kenang-kenangan satu-satunya. Ya. Ada satu lagi, cuman untuk arsip abang, untuk anak cucu abang. Makanya pemburu hantu ini legend dan diikuti oleh spiritual-spiritual yang mengaku pemburu hantu palsu. Kalau yang asli tandanya apa? Tandanya apa yang asli? Gampang, cuman 11 orang namanya. Bisa tanya sama abang. Ya, yang sudah pengkhianat 1 orang, masuk penjara, udah. Ya, oknum tim pemburu hantu.
yang satu sudah wafat, gitu ya. Jadi berhati-hati, kita harus tahu jangan sampai kita dibohongi oleh oknum atau pemburu hantu palsu. Mana yang asli, mana yang benar, ya. Nah itu ada 9 nama tinggal. Dan yang benar itu, selain ada bukunya, abang pakaian begini karena abang nggak mau dipanggil kiai, nggak mau dipanggil ustadz. Habis dari sini nih, abang ada ritual, ya, ada satu ritual, satu tempat untuk membantu pasien dengan taruhannya nyawa, perang gaib, istilahnya ya. Nah ini ada akte notarisnya, ya, ada akte notarisnya, Yayasan Lestari dan Zikir Ridwan dan Forum Pemburu Hantu Indonesia, ada akte notarisnya. Paham ya? Jadi kalau yang pemburu hantu palsu, dia tidak ada akte notaris, tidak ada Kemenkumhamnya. Paham ya? Makanya saudaraku jangan tertipu. Ya, abang ngomong begini kenapa? Karena abang juga merasa tertipu, merasa dijelekkan nama pemburu hantu yang asli oleh orang-orang yang mengaku pemburu hantu, padahal dia palsu. Ya, kalau botol begini, kalau mau dibuat sulap, dia nggak bakal meledak, bisanya keluar asap doang. Kalau yang botol plastik, iya, lihat abang syuting, ya, membersihkan rumah, tidak ada yang pakai botol aqua, tidak ada. Dan yang minta tolong itu yang orangnya minta datang kita untuk membersihkan, mengobati tadi santet guna-guna teluh. Karena kalau santet teluh guna-guna itu, ya, yang penting orangnya sembuh. Ya, dia sakit. Santet itu guna-guna itu bisa melalui jarak jauh yang ditanam dan lain-lain. Ya, jadi kita obati orangnya sampai sembuh. Kita bersihkan rumahnya dengan segala macam cara. Ada yang cara dengan disiram garam dan air doang. Ada yang berzikir. Bersihin rumah itu dari gangguan astral itu banyak cara dan macam-macam. Banyak cara dan macam-macam. Ya, tidak harus masukin botol aja. Kalau pada saat pemburu hantu itu kan namanya improvisasi, ya. Entertainment digabung dengan spiritual, timbul ada improvisasi. Ada kalau abang dulu main gerakan silat di atas genteng, lompat, terbang apa, itu improvisasi supaya seru, ya kan, supaya bagus. Tapi yang kita obati, yang kita bersihkan itu harus sembuh. Kalau nggak sembuh kita buat PR. Jadi tidak ada tuh yang kita bersihin rumah, ya, netralisir, kita taruh pocong-pocongan, kita taruh ini. Lihat di YouTube abang. Abang datang paling berdua. Ya, abang ngomong sama orangnya, sama tuan rumah, ya kan? Dan nggak boleh muter dulu, murid nggak boleh muter-muter begini-begini terus naruh barang, naruh ini, itu mah, aduh, tukang tipu namanya, ya. Jadi datang bertiga cukup, berdua cukup, ngobrol sama mana, lihat apa-apa, bersihkan gitu. Dan diberikan garansi atas izin Allah dengan ayat Allah. Jadi kembali lagi kepada saudaraku yang banyak WhatsApp abang, ya, masalah perkataan dari pesulap merah itu, kamu jangan kecewa, kamu jangan marah, jangan sakit hati. Kalau kamu kecewa, marah, sakit hati, berarti kamu benar tukang tipu. Berarti kamu dukun spiritual tukang tipu yang mengatasnamakan pemburu hantu. Ya. Di sini ada akte notaris dan lain-lain, ada hak paten kita yang mengaku pemburu hantu dan menipu orang dengan cara pakai sulap, meledak dan lain-lain, pocong lah apa, naruh tanam panci pocong. Itu akan abang tuntut. Abang akan tuntut, bikin laporan. Pasal 378, hukumannya 5 tahun paling sedikit. Itu ya. Jadi, kalian yang tidak seperti itu,
kalian dituduh maling, karena kalian tidak maling, ngapain takut? Ya lapor, silakan, karena kita bukan maling. Makanya abang bicara, ya kan, kita bukan spiritual tukang tipu, ya kan, tidak pakai sulap-sulapan atau hipnotis trik, gitu ya. Ilmu itu semuanya baik, tapi orangnya saja yang menyalahgunakan. Contoh di TV kemarin, Trans TV, Trans 7, hipnotis, menghipnotis ibu-ibu, menghipnotis security, motornya dapat kabur. Terus lagi anak kecil dihipnotis, motornya dibawa kabur, hipnotis. Jadi banyak orang-orang yang oknum yang hipnotis, sulap, dukun, spiritual atau siapapun berbuat salah. Nah, makanya di sini abang menjelaskan ya dengan kebaikan, mudah-mudahan ini menjadi manfaat agar kalian semua ya tidak salah paham, tidak salah gagal paham ya. Jadi yang disebutkan oleh pesulap merah itu bukan abang, bukan tim pemburu yang hantu yang asli ya. Itu yang ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku ustadz ya, nipu pasien ya, dengan meledak botol begitu, botol plastik dan ini segala macam gitu kan. Ada lagi yang di atas benteng, wah, nyala api, terbang, buar, macam-macam kalau mau sulap mah. Makanya banyak tukang sulap jadi dukun, akhirnya nipu orang. Paham ya? Banyak dukun bermain sulap. Nah, di situ ya. Jadi klarifikasi abang biar paham ya. Abang tujukan terutama kepada murid-murid abang yang belajar VIP, jangan sekali kamu belajar hipnotis, belajar sulap dan trik, karena kamu akan menggunakan itu godaan setannya. Udah, niatkan, khususkan aja ya dengan ayat Allah dan sholawat, pen. Kita bisa buktikan kok oleh karena guna-guna santet ya kan. Nah, makanya tiap malam Jumat ya kita adakan di sini di Majelis Taklim dan Zikir Ridwan pengobatan yang merasa kena guna-guna santet, yang merasa, yang curiga kena guna-guna santet teluh, silakan datang jam 9 malam tiap malam Jumat gratis ya, tidak bayar. Kemarin juga ada dari daerah Jakarta Timur sama Tangerang. Nah, situlah ya kita menjelaskan sekali lagi itu saja, bahwa abang sudah nyebarkan murid-murid abang 25 provinsi, Forum Pemburu Indonesia dan SMS Taklim dan Zikir Ridwan untuk mencari oknum dukun kayak paranormal spiritual yang mengaku tim pemburu hantu asli, padahal dia palsu. Dan yang cabul, yang menipu, abang lagi cari, abang suruh cari gitu ya. Jadi kemarin juga ada yang mengaku-ngaku anggota FPAGI Pemburu Indonesia untuk memeras orang dan lain-lain, untuk memeras orang dan lain-lain, akhirnya ketangkap. Ya, akhirnya minta maaf, anak muda, anak kecil, akhirnya bikin surat pernyataan, dan kalau sampai sekali lagi kita masuk penjara. Gitu ya. Oke, sekali lagi bahwa kalian yang menonton YouTube ini, siapapun orangnya, jangan lupa, jangan menjadi pemburu hantu yang palsu atau FPAGI Pemburu Indonesia palsu atau menjadi spiritual palsu yang tidak ada akte notarisnya, kayak munkumhamnya dan lain-lain ya. Jadi tidak semua ya gara-gara dukun yang main sulap tuh meledak mengaku pemburu hantu, disebutin lagi sama pesulap merah pemburu hantu gitu ya kan. Nah, biar kamu tahu nih, pesulap merah Marcel ya, pemburu hantu itu banyak yang mengaku-ngaku gitu loh, yang mengaku-ngaku Marcel, yang mengaku-ngaku KPL, yang mengaku Ustadz Ujang, tuh banyak ya. Jadi jangan sampai
menyalahartikan gitu ya. Tapi kamu bagus karena kamu membuka, ya abang juga membuka ya, bahwa yang benar mana, yang salah mana, yang hak mana, yang batil mana gitu ya. Karena disinilah abang kasih bukti gitu loh, bahwa yang pemburu hantu yang asli yang mana, yang palsu yang mana. Yang asli tidak pakai sulap dan trik ya, dan tidak dipungut biaya untuk pengobatannya, terserah gitu. Paham ya? Jadi tidak mengencet orang dan lain-lain gitu ya. Itu saja ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh WhatsApp abang ya. Sengaja abang begini karena abang bukan ustadz, bukan kiai, bukan eyang, bukan mbah, bukan aki ya, tapi Bang Haji Ridwan Koboy gila, tambahin aja gila gitu ya kan. Yang gila yang mana gitu. Kalau gila nggak bisa baca doa, nggak bisa baca sholawat, nggak bisa baca ini gitu. Itu aja ya. Jadi sengaja abang pakaian seperti ini, pakaian topo gila abang, topo ngedan abang ya. Jadi biar paham gitu ya. Jadi untuk murid-muridku yang di luar negeri maupun dalam negeri, nggak usah khawatir, nggak usah apa ya. Yang penting kita jangan mengikuti jejak tim pemburu hantu palsu ya. Jangan kita ikuti jejak. Itu aja ya. Lihat cara kita bekerja, nggak pakai botol juga bisa, pakai cara bagaimana juga bisa. Banyak cara-cara lain. Seperti Gus Solepati sekarang sudah nggak pakai botol pengobatannya. Banyak deh tim pemburu hantu yang lain ya. Jadi yang mengaku pemburu hantu itu harus ada bukti, ada akte yayasan pemburu hantu Indonesia atau forum pemburu hantu Indonesia ya. Jangan mengaku-ngaku. Kasihan orang yang sudah susah ya, ditembak lagi duitnya, bayar kagak, habis mobil, 2 mobil, habis tanah apa gitu. Makanya abang sarankan kepada murid abang yang belajar VIP, jangan sekali-sekali kamu mengatakan orang sakit kena guna-guna, sakit kena guna-guna, teluh santet. Emang semua orang kena sakit teluh santet? Kan bisa aja sakit medis. Jangan sekali kalau belum kamu bisa buktikan ya. Itu saja ya. Semoga mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mendapatkan ridha Allah ya, mana yang benar mana yang salah ya, kita tahu ya. Semoga konten ini bermanfaat, menjadi edukasi ya. Jadi biar paham, karena sekarang ini banyak dukun spiritual baru-baru tuh banyak sekali. Udah kayak kacang goreng, tukang sulap banyak ya kan, dukun banyak, spiritual banyak, tukang tipu apalagi lebih banyak lagi begitu. Jadi harus berhati-hati ya. Kalau ada apa-apa, siapapun saudaraku yang merasa tertipu oleh spiritual, dukun, paranormal ya, oleh pesulap, oleh apa, laporkan kepada abang. Mari sama-sama kita tangkap, kita bikin laporan, asal ada surat laporan polisi. Begitu ya. Itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin ya. Kita tutup dengan doa. Tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa, karena abang masih ada urusan lagi. Yang ini malam sampai besok abang tidak terima pasien dan tidak terima tamu dulu, mohon maaf. Dan mungkin WhatsApp juga balasnya agak lama, karena ada kerjaan dan tirakat yang penting sekali. Taruhannya nyawa di luar kota abang berangkat nanti jam 9:30. Oke, itu saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qulub wa tanfajil qurab wa tudhu bil await wa nurul salawati wa tasbihu mamu bi sil karimi wa rasuli fi kulli min yadi kulli malumila. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sir asra wa tirajil ahyam tayyibah biasa sayyidina Muhammadin muhtar wal akar wa bil ayar adadani amilahi wa ibdori. Allahumma sholli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa fiyatil abdani wa sifaiha wa nur afthar wa diyaiha wa qudil arwahi wa gidaiha wa wasabbi wa barik wa salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu Muhammadin nabil ummi wa alihi washabbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Sekali lagi apa pesan, amanat pesan kepada murid-murid abang yang belajar VIP, ya, jangan sekali-sekali kamu bermain sulap trik mengobati orang, ya. Bakal abang tangkap, bakal abang tuntut kamu, abang keluarkan kamu dari Pemuda Indonesia bikin malu, ya. Kalau kamu memang yakin dengan kebesaran ayat Allah dan sholawat, obati dengan ayat Allah, sholawat, kan rahasia-rahasia cara-caranya sudah abang kasih tahu. Jadi nggak usah pakai main macam-macam lagi deh, ya. Jadi apa yang dikeluarkan kemarin oleh pesulap merah itu benar. Untungnya bukan muka abang yang dikeluarin, ya, nanti kita keluarkan orang-orangnya itu, ya. Untungnya bukan muka abang. Kalau muka abang sangat tukang tipu, ntar main gini-ginian, nah, kan begitu, main meledak-meledakan. Emangnya bom-boman anak kecil, kan gitu. Untungnya bukan itu yang dikeluarin, bukan muka abang, gitu ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Berarti abang bukan tukang tipunya, ya, bukan spiritual tipu, cabul, tidak. Kalau abang pembersihan rumah meledak atau apa, nipu atau apa, dikeluarin sama pesulap merah muka abang. Ya kan? Nah, disitulah. Jadi harus bisa berpikir logika dan berpikir secara kegaibannya Allah. Ada dua kita berpikir di dunia ini, ya. Itu saja. Tetap semangat, murid-murid abang. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, karena kita bawa mati, amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleh. Ingat itu, atau anak yatim yang soleh dan soleh. Itu ya. Tetap pemburu alam gaib, solusi masalah Anda, majlis taklim dan zikir Ridwan, Allahu Akbar. Tetap kita sampai akhir kiamat kita jalankan terus ini. Bismillah.